Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilaku. Well, dalam video ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Adapun sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua alat gerak. Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua, alat gerak pasif. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa itu alat gerak aktif dan alat gerak pasif, please simak penjelasan berikut ini. Well, yang pertama tentang alat gerak pasif dulu. Alat gerak pasif, kenapa dinamakan pasif? Karena dia pasif, tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa bergerak ketika ada alat gerak aktif. Nah, di tubuh manusia, yang merupakan alat gerak pasif adalah rangka. Ya, rangka. Rangka merupakan rangkaian dari banyak tulang. Bahkan di satu tubuh kita itu terdiri dari sekitar 206 buah tulang kalau lengkap, ya. Nah, rangka sendiri fungsinya untuk apa? Nah, coba kalian bayangkan ketika tubuh kalian yang terdiri dari daging, atau itu sebenarnya namanya otot, terdiri dari otot, tetapi tidak ada rangkanya, akan jadi hanya onggokan daging, bukan? So, fungsinya rangka yaitu untuk menegakkan atau menopang tubuh. Ya, jadi ada punggung, ada kaki, itu biar tubuh kita tegak, ya, tidak lunglai. Nah, yang kedua fungsinya yaitu untuk apa? Coba kalian bayangkan fungsi tulang tengkorak kalian, tengkorak, kepala. Coba bayangkan ketika kalian tidak punya tulang tengkorak di kepala, siapa yang akan melindungi otak? Nah, kalian punya paru-paru di dada. Ketika tidak ada tulang rusuk, apa yang akan terjadi pada paru-paru? Sedangkan paru-paru itu lunak. Nah, itu. So, fungsi yang kedua dari rangka adalah melindungi organ tubuh atau bagian tubuh yang lunak. Ya, contohnya tadi, tengkorak melindungi otak, dada dan rusuk. Fungsi yang ketiga ini berhubungan dengan keindahan atau estetika. Coba kalian bayangkan ketika kalian tidak punya tulang hidung. Mungkin kalian nggak punya tulang telinga, atau tangan ini terdiri hanya tulang pipa, satu tulang begitu. Bagaimana bentuknya, coba kalian bayangkan. Ya, jadi fungsi yang ketiga dari rangka yaitu adalah membentuk atau memberi bentuk tubuh. Secara umum, rangka yang ada tubuh kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumbu utama dinamakan aksial, diingat, sumbu utama dinamakan aksial. Sedangkan yang samping-samping ada tangan sama kaki itu dinamakan appendicular. Ya, appendix. Nah, sumbu utama itu dia merupakan sesuatu yang utama, yang vital, karena dia fungsinya untuk melindungi organ-organ yang vital. Ada tengkorak, kemudian ada rusuk, ada tulang dada, tulang punggung, ya, ada pinggul, ya. Nah, kemudian kenapa yang tangan sama kaki dinamakan appendix, yang artinya tambahan? Ya, appendix artinya tambahan. Karena tanpa adanya tangan, tanpa adanya kaki, manusia masih bisa hidup. Ya, karena dia fungsinya hanya untuk tambahan, hanya untuk bergerak. Ya, tapi penting juga, misal nggak ada kaki, nggak ada tangan, kita tidak akan bisa berjalan, nggak akan bisa mengambil sesuatu. Begitu. Selanjutnya yaitu tentang bentuk dan jenis tulang. Nah, untuk bentuk-bentuk tulang itu secara umum ada 4. Ada tulang pipa, bentuknya seperti pipa, panjang dan berlubang tengahnya. Ada bentuknya pipih,
karena pipih berarti dia pipih kayak plat ya, pipih tipis. Yang ketiga bentuknya pendek. Kalau pendek itu berarti dia semacam kubus bentuknya, pendek-pendek. Dan yang terakhir adalah tak beraturan. Jadi bentuknya macam-macam, beraturan. Tidak bisa didefinisikan, makanya dinamakan bentuk tak beraturan. Nah, ini contohnya. Ada tulang belikat yang merupakan contoh tulang pipih, ada tulang tempurung lutut, contoh tulang pendek, dan tulang paha, yaitu contoh dari tulang pipa. Kemudian ada satu lagi, yaitu tulang tak beraturan. Contohnya tulang belakang atau tulang punggung. Nah, berdasarkan sifatnya atau zat yang menyusun, tulang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tulang rawan, yang kedua tulang keras. Tulang rawan yaitu tulang yang teksturnya lunak. Contohnya kalau di tubuh kita yaitu di hidung dan telinga. Sedangkan tulang keras itu hampir semua tulang yang ada di tubuh kita tulang keras. Nah, apa yang membedakan tulang rawan dan tulang keras? Yaitu dari susunannya. Kalau tulang rawan, kenapa dia lunak? Karena dia banyak mengandung zat perekat. Ya, zat perekat di sini semacam protein, ya, merupakan jenis protein. Sedangkan kalau tulang keras itu lebih banyak mengandung zat kapur. Zat kapur itu di dalamnya terdapat kalsium. Jadi yang membuat tulang menjadi keras itu adalah zat namanya kalsium. Alat gerak pasif yang kedua yaitu adalah sendi. Ya, sendi atau artikulasi itu adalah hubungan atau perhubungan antar tulang. Jadi antar tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ada penghubungnya, namanya sendi. Nah, sendi itu ada 3 jenis. Ada yang memungkinkan terjadinya gerakan leluasa, kita bisa bergerak bebas. Ada yang memungkinkan gerakan tapi hanya sedikit, kaku sekali, hanya sedikit. Ada yang namanya sendi mati juga, tidak ada gerakan sama sekali. Ya, sendi gerak itu dinamakan diartrosis yang memungkinkan banyak gerakan. Kemudian sendi kaku, sedikit gerakan atau amfiartrosis, dan sendi mati atau sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan, disebut sinartrosis. Nah, contoh dari sendi mati atau sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang ada di tengkorak. Jadi tengkorak kita ini ada beberapa tulang dan itu hubungannya dia mati, gak ada gerakan sama sekali, gitu. Kemudian kalau amfiartrosis atau sendi kaku, dia ada gerakan tapi hanya sedikit sekali. Itu contohnya antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Jadi di ruas-ruas tulang belakang sama tulang rusuk itu ada gerakan sedikit sekali, kaku, namanya amfiartrosis. Kemudian untuk yang diartrosis atau sendi gerak itu dibagi lagi menjadi 6 macam. Jadi ada banyak. Ada yang gerakan mulai dari satu arah sampai ke segala arah. Yang pertama sendi putar, yaitu memungkinkan adanya gerakan putaran, gerakan memutar. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu yang satunya memutari yang lainnya. Contohnya yaitu antara hasta dan pengumpil. Ketika ini kita pegang, kemudian ini dapat berputar, ini dia, ya, berputar. Bisa juga dia bentuknya seperti semacam lingkaran, kemudian ada tulang yang masuk begini ya. Itu contohnya di tulang atlas. Tulang atlas itu adalah bagian tulang punggung atau tulang belakang yang paling atas di sini, yang menopang tengkorak. Jadi tengkorak ini kan lubang di sininya, jadi tengkoraknya masuk begini, kemudian tengkorak bisa berputar. Nah, ini kita bisa geleng-geleng begini, itu namanya sendi putar, ya. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru bentuknya itu yang satu seperti mangkuk atau bola, setengah bola. Kemudian yang satunya dia setengah bola juga tapi mengisi mangkuk ini. Jadi dia bisa bergulir kemana-mana, bisa bergerak ke segala arah, ya. Jadi sendi peluru itu bisa melakukan gerakan ke segala arah. Contohnya ini, gelang bahu sama tulang lengan atas atau belikat, ya, sama lengan atas, dan paha sama pinggul, ya, pinggul. Itu contoh dari sendi peluru. Kemudian sendi pelana. Kalau pelana, kalian pernah tahu pelana Buddha, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau pelana itu bentuknya seperti pelana. Dia hanya melakukan 2 arah gerak, ya, ke samping, sama ke depan.
Contohnya ini, ibu jari dengan telapak ini ya. Nah, itu merupakan pelana. Nah, kalau pelana dua arah gerak, ada yang hanya satu arah, namanya sendi engsel, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya ini, kan? Dia nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke samping, dia cuma bisa ke sini. Ini juga, itu namanya sendi engsel. Contoh lain yaitu siku, itu nggak bisa ke belakang. Ini namanya sendi engsel. Dan lutut, ya, itu sendi engsel. Kemudian sendi gulung. Sendi gulung itu dia hampir sama seperti sendi peluru, cuma dia tidak setengah bola, dia bentuknya hanya cekung begitu. Kemudian ada lagi tulang begini, jadi dia hampir leluasa tapi tidak leluasa banget gitu. Contohnya yaitu ini, hampir ke segala arah tapi ada yang nggak bisa, ke sampingnya dia nggak bisa. Beda sama peluru, kalau ini kan peluru bisa ke semua arah, kalau ini nggak bisa ke samping ya, itu namanya sendi gulung. Nah, yang terakhir yaitu sendi geser. Kalau sendi geser itu ada dua tulang yang bentuknya sama-sama datar, jadi memungkinkan terjadi gerakan bergeser, menggeser satu sama lain. Begitu. Contohnya di tulang pergelangan tangan. Jadi di sini ada tulang-tulang kecil atau tulang-tulang pendek bentuknya kubus-kubus, itu lumayan banyak di sini, dan satu sama lain dia bisa menggeser. Jadi memungkinkan untuk melesat sendinya. Selanjutnya yaitu alat gerak aktif. Yang merupakan alat gerak aktif di dalam tubuh kita yaitu otot, yang biasanya kita sebut dengan daging ya. Kenapa otot dinamakan alat gerak aktif? Karena dia bisa melakukan gerakan dengan cara memanjang dan memendek ya. Dia bisa melakukan gerakan karena mempunyai energi gitu. Nah, otot di dalam tubuh kita itu terdiri dari 3 macam. Ada namanya otot polos, otot lurik atau disebut juga otot rangka, dan otot jantung. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, untuk perbedaan karakteristik atau sifat-sifat masing-masing otot bisa dilihat di tabel ini. Ya. Di situ sudah ada dibedakan menurut bentuknya, menurut responnya bagaimana, jumlah inti dan letak inti selnya, dan dia terdapat di organ apa. Nah, misalnya kita baca dari otot polos. Otot polos itu bentuknya dia gelendong. Kemudian gelendong itu tengahnya menggembung, tepinya ini sempit ya. Kemudian dia bekerja secara tidak sadar. Contohnya di organ usus, di peredaran darah, di lambung. Kemudian dia responnya agak lambat, tetapi dia tidak cepat lelah. Itu ya. Kemudian otot lurik itu bentuknya dia silindris dan ada garis-garis melintang, makanya dinamakan lurik. Kemudian dia bekerja pada rangka, menempel di rangka atau di tulang, makanya dinamakan otot rangka. Kemudian dia memiliki inti banyak dan di tepi. Kalau yang polos tadi intinya cuma satu dan di tengah ya. Kemudian otot lurik lagi dia responnya cepat. Kalau ada apa-apa cepat, kemudian cepat, kontraksinya cepat, tetapi gampang lelah. Itu. Kemudian untuk yang otot jantung dia bentuknya itu silindris tapi dan melintang tapi bercabang. Jumlah intinya ada yang satu, ada yang banyak atau lebih dari satu, tapi di tengah serabutnya. Kemudian bekerjanya dia cenderung seperti otot polos, di luar kesadaran dan tidak gampang lelah, tetapi lambat kontraksinya. Begitu ya. Nah, sampai sini sudah bisa disimpulkan mengapa mereka dinamakan otot polos, otot rangka, dan otot jantung kan? Otot polos karena dia bentuknya polos. Otot rangka atau lurik dia disebut otot rangka karena menempel di rangka. Sedangkan disebut otot lurik karena dia ada garis-garis melintangnya. Sedangkan kalau otot jantung dia disebut otot jantung karena dia terdapat di organ jantung. Gitu. Bisa dipahami? Otot itu memiliki 3 sifat ya, elastisitas, kontraktibilitas, dan ekstensibilitas. Yang pertama,
elastisitas. Elastis itu namanya berarti dia bisa kembali ke bentuk atau posisi semula atau ke ukuran semula. Ya. Kemudian kalau kontraksibilitas itu dia bisa memendek dari ukuran semula, kontraksi. Jadi kontraksi itu aktif, memendek dari ukuran semula. Kalau ekstensibilitas berarti dia memanjang dari ukuran semula. Ya. Jadi kerjanya otot itu dua. Dia bisa berkontraksi, tapi dia bisa memanjang lagi. Dinamakan relaksasi kalau memanjang. Kontraksi adalah ketika otot aktif, berkontraksi. Ketika dia tidak aktif itu namanya relaksasi atau memanjang. Kontraksi memendek, relaksasi memanjang. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya, otot-otot itu ada yang bekerja saling mendukung, ada yang saling berlawanan. Otot yang bekerja saling mendukung atau searah itu dinamakan otot sinergis. Jadi sinergis adalah otot yang bekerja saling mendukung atau searah. Sedangkan otot yang berlawanan, ketika yang satu kontraksi atau yang satu aktif, yang satunya pasif, berlawanan, itu dinamakan antagonis. Jadi antagonis adalah otot yang bekerja secara berlawanan. Kita kasih contoh yang antagonis dulu, ada beberapa ya. Contohnya yaitu ketika kita menelungkup begini, ada otot-otot yang berkontraksi. Gerakan menelungkup namanya pronasi. Otot yang aktif ketika menelungkup namanya otot pronator. Gerakan begini namanya supinasi. Otot yang aktif ketika gerakan supinasi namanya supinator. Ya, jadi otot supinator sama pronator itu dia bekerjanya berlawanan arah. Ketika begini, ketika menelungkup pronasi, pronatornya aktif, tapi supinatornya pasif, relaksasi. Tapi ketika begini, pronatornya yang istirahat, kemudian supinatornya yang aktif. Ya, itu namanya gerakan pronator atau pronasi dan supinasi. Kemudian ada lagi gerakan menjauhkan dari tubuh dan mendekatkan dengan tubuh. Menjauh, mendekat. Yang menjauh itu namanya abduksi, pakai B, abduksi. Yang mendekat adduksi. Cara mengingatnya D-nya 2, adduksi ya. D berarti dekat, yang dekat adduksi, yang jauh D, jauh ya, namanya abduksi. Kemudian contoh lain yaitu gerakan mendongak ke atas sama melihat ke bawah atau menunduk. Ketika mendongak ke atas itu namanya elevasi, ketika menunduk namanya depresi. Yaitu saling berlawanan. Ya, satu lagi contoh yang paling penting dan biasa keluar di soal yaitu gerakan antara otot bicep dan tricep. Jadi di sini yang bagian atas ini ada namanya otot bicep. Karena ada 2 otot, B2. Yang bawah tricep, ada 3 otot. Nah, bicep sama tricep ini bekerjanya berlawanan. Ketika kita tekuk, bicepnya ini kontraksi atau aktif dan tricepnya ini relaksasi. Tapi ketika kita beginikan, yang bicepnya ini justru relaksasi dan tricepnya berkontraksi. Itu juga bekerja secara antagonis. Nah, otot sinergis itu contohnya ketika di sini ada yang namanya otot pronator, teres dan quadratus ya. Itu ketika kita menelungkup begini, pronator tersebut sama-sama aktif, sedangkan kalau begini dia sama-sama tidak aktif ya. Begini sama-sama kontraksi, kalau begini sama-sama relaksasi. Jadi dia barengan, itu sinergi. Well, sudah kita pelajari semua hari ini alat gerak aktif dan pasif, rangka, sendi, otot sudah semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.